Hai, apa kabar kalian semua? Kami harap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung aja ke alur cerita serial film Putri Duyungnya. Check it out. Putri Duyung episode 46 part yang ke-1. Dillon dan Doni pergi ke rumah Bu Susan untuk menyelamatkan seorang anak gadis kecil yang sedang diculik oleh Andi dan para penjahat lainnya. Sedangkan Indah, Astrid, dan Raya sedang sibuk melawan Ratu Duyung, Susan. Dengan sekuat tenaga mereka bertiga melawan Ratu Duyung Hitam itu. Namun sepertinya kekuatan dari Ratu Duyung Susan itu semakin kuat. Maka dari itu Indah, Astrid, dan Raya mencoba untuk melarikan diri. Tapi Ratu Duyung Hitam itu terus saja mengejar mereka. Berkat kegigihan mereka, akhirnya mereka bisa melukai Ratu Duyung Hitam itu. Tak berselang lama, Dillon dan Doni datang sambil berteriak agar Indah, Astrid, dan Raya segera pergi bersama dengan mereka. Singkat cerita, Indah dan yang lainnya termasuk Bunga si gadis suci itu sudah sampai di rumah Bu Maya. Sesampainya di sana, mereka bertiga meminta Bunga untuk segera menyelamatkan Bu Maya. Namun anehnya Bunga malah bersikap gak sopan dan gak mau menyembuhkan Bu Maya karena Bunga masih capek. Tiba-tiba saja terdengar suara anak kecil sedang bernyanyi. Mereka bertiga heran siapa anak yang sedang bernyanyi itu. Kemudian mereka pun pergi ke kamarnya Bu Maya untuk memastikannya. Alangkah terkejutnya mereka bertiga ketika melihat tubuh Bu Maya kembali terlihat. Indah baru sadar jika mungkin itulah yang dimaksud oleh kura-kura. Bukanlah Bunga gadis penyembuh, tetapi Nurala gadis penyembuh itu. Kini tubuh Bu Maya kembali muncul meskipun Bu Maya masih belum sadar. Namun meski demikian mereka bertiga terlihat sangat senang. Tak hanya mereka saja, papanya Astrid pun sangat senang ketika tahu bahwa Bu Maya sudah kembali pulih. Di sisi lainnya, ternyata Ratu Duyung Hitam sedang mengawasi Indah dan yang lainnya melalui bola kristal ajaibnya dari kejauhan. Dia nggak suka melihat mereka itu senang, maka dari itu dia mencoba untuk mencelakakan papahnya Astrid. Papahnya Astrid terlihat kesakitan. Hal itu tentu saja membuat mereka semua panik dan khawatir, terutama Astrid. Kemudian Astrid meminta tolong kepada Nura untuk menolong papahnya. Tak lama setelah itu, papahnya Astrid tak sadarkan diri. Nura mengatakan bahwa dirinya nggak bisa menyembuhkan papahnya Astrid. Nura hanya bisa membuat papahnya Astrid tertidur. Astrid sangat khawatir jika papahnya itu nggak akan bisa bangun lagi. Namun Indah dan Raya meyakinkan Astrid bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di saat Indah, Astrid, dan yang lainnya lengah, Andi datang menyelinap masuk ke dalam kamar papanya Astrid. Saat itu Andi nggak sengaja menjatuhkan salah satu barang yang ada di sana. Kemudian mereka bertiga pun pergi ke kamar papanya Astrid untuk memeriksanya. Sesampainya di sana mereka nggak sadar jika Andi sedang bersembunyi di bawah tempat tidur papanya Astrid. Setelah Astrid dan yang lainnya pergi, Andi mulai beraksi lagi. Tapi sepertinya Astrid mendapat firasat buruk dan memilih untuk kembali ke kamar papanya itu. Namun sayangnya Andi sudah berhasil menculik papanya Astrid. Ratu Duyung Hitam sangat senang ketika tahu bahwa Andi sudah berhasil menjalankan tugasnya. Dia meminta Andi untuk membawa papanya Astrid ke rumah Ratu Duyung Hitam. Bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan terus ya kelanjutannya hanya di serial film Putri Duyung. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Dadah!